nama aku adalah Bianca Najwa Sonaya. Saya adalah mahasiswi Ilmu Komunikasi semester 5 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari creative writing. Intinya saya di sini akan menjelaskan mengenai materi dari creative writing, dasar-dasar creative writing ya. Yang pertama ada definisi dari creative writing. Apa sih creative writing itu? Creative writing adalah kegiatan menulis yang menekankan imajinasi dan juga ide kreatif kita untuk menghasilkan teks yang bernilai estetis maupun komunikatif. Berbeda dengan gaya penulisan akademik, creative writing ini tuh lebih menekankan gaya kreativitas dan juga daya ungkap penulis. Nah, yang ketiga itu produk dari creative writing ini tuh bisa merupakan cerita pendek atau cerpen, novel, puisi, terus naskah drama atau naskah film, terus juga skenario dari iklan dan juga konten-konten kreatif digital. Nah, karakteristik dari creative writing itu apa aja sih? Yang pertama ada imajinatif. Imajinatif itu menggunakan daya khayal kita untuk menciptakan cerita atau suasana dari karya kita itu sendiri. Yang kedua ada ekspresif, yaitu menampilkan kepribadian dan juga sudut pandang kita sebagai penulis. Yang ketiga ada orisinal, yaitu unik dan berbeda dari karya yang lain. Nah, yang keempat ada estetis, itu merupakan keindahan bahasa dan juga narasi. Yang kelima ada komunikatif, yaitu tetap menyampaikan pesan kepada pembaca ataupun kepada audiens. Nah, konsep-konsep dasar dari creative writing itu yang pertama ada ide dan juga narasi. Ide itu bisa berasal dari mana saja, bisa dari pengalaman atau dari lingkungan atau dari isu sosial ataupun dari imajinasi pun bisa gitu. Itu menjadi pemicu alurnya cerita, pemicu lahirnya cerita. Nah, yang kedua ada plot atau alur. Nah, plotnya ini tuh seperti rangkaian peristiwanya tuh. Jadi ada awalnya bagaimana, konfliknya bagaimana, klimaksnya bagaimana, dan juga penyelesaiannya tuh bagaimana. Bisa linear, bisa non-linear, ataupun flashback, ataupun sebagainya bisa saja. Yang ketiga ada tokoh dan juga penokohan, yaitu ada karakter utama, ada karakter pendukung, ada peran antagonis dan juga peran protagonis gitu kan. Nah, penokohan sendiri itu dibangun melalui dialog atau tindakan dan juga deskripsi. Terus ada latar atau setting. Biasanya latar kita semua tahu, latar itu pasti ya waktu, tempat, suasana, dan juga yang membentuk dari suatu cerita tersebut. Ada sudut pandang atau POV itu, yaitu ada orang pertama itu saya, yaitu orang ketiga itu dia, dan juga atas serba tahu itu omniscient. Nah, ada yang banyak namanya gaya bahasa atau style, yaitu bisa pilihan kata atau diksi, atau ritme, atau penggunaan metafora atau simbol ya. Lalu ada selanjutnya jenis-jenis dari creative writing. Nah, jenis-jenis dari creative writing ini yang pertama ada fiksi. Fiksi ini itu cerita pendek, cerpen, novel, seperti itu bisa masuk ke fiksi. Nah, yang kedua ada drama atau naskah, itu bisa drama, naskah film, sinetron, ataupun teater. Yang ketiga ada non-fiksi. Non-fiksi kreatif itu ada esai personal, biografi, dan juga fitur jurnalistik. Yang keempat ada puisi, itu ada pantun, ada haiku, ada puisi, seperti itu. Nah, yang terakhir ada konten kreatif digital, yaitu seperti copywriting iklan, konten media sosial, ataupun storytelling gitu kan. Lalu fungsi creative writing itu apa sih bagi ilmu komunikasi? Yang pertama ada sebagai sarana ekspresi, karena mengasah kemampuan kita untuk menyampaikan pesan dengan sekreatif mungkin kepada teman-teman, kepada audiens yang ada di luar sana. Yang kedua ada media persuasi, yaitu digunakan dalam iklan, biasanya kan untuk kampanye sosial atau dalam komunikasi politik nih, untuk mengajak ayo ikut kita, seperti itu, ayo join bersama kita gitu. Yang ketiga ada penguatan imajinasi gitu kan, melatih berpikir kita sebagai mahasiswa untuk berpikir kreatif dan juga inovatif. Yang keempat ada komunikasi estetis, yaitu memadukan pesan dengan keindahan bahasa. Dan yang terakhir ada pengembangan karir, yaitu peluang profesi sebagai penulis, sebagai copywriter, sebagai content creator, dan juga sebagai script writer. Nah, kesimpulannya adalah creative writing itu fondasi kemampuan komunikasi kreatif yang penting bagi mahasiswi ilmu komunikasi. Dengan memahami definisinya, konsep dasar, dan mengaplikasikannya bagaimana, mahasiswa itu bisa menyalurkan idenya itu
menjadi karya tulis yang tidak hanya menarik secara estetis, tetapi juga efektif dalam menyampaikan pesan. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk pengalaman pribadi saya tidak terlalu banyak ya pengalamannya di bidang creative writing, tapi saya setidaknya sudah pernah mencoba membuat creative writing, yaitu membuat cerpen, karya cerpen untuk tugas akhir, menjelang tugas akhir. Saya sudah membuat kurang lebih 3 judul cerpen untuk tugas akhir, dan bagi saya orang yang tidak kreatif ini menulis cerpen itu sangat challenging banget, karena harus memiliki banyak ide ya, idenya tuh harus fresh, idenya harus baru, harus yang memikirkan judul saja menurut saya susah, karena bagaimana saya harus membuat judul agar orang-orang tertarik untuk membaca karya saya. Karena tadi saya bilang saya orang yang tidak kreatif, saya kurang kreatif, jadi agak challenging menurut saya. Ya kurang lebih seperti itu pengalaman saya di mata kuliah kreatif writing ini. Sudah pernah, kalau kita sudah pernah memiliki karya, saya tidak tahu itu bisa dibilang karya atau tidak, tapi saya sudah membuat kurang lebih 3 judul